Silakan Ibu Retno Lastari. Baik, terima kasih kesempatannya Pak Penrat. Menarik sekali tadi disampaikan Pak Yogi sama Mas Ancu. Ya, itu mewakili kita juga sih, tapi mungkin dari sisi luar penghayat, jadi lebih berani menyampaikannya ya. Kalau dari penghayat, khususnya penghayat orang Jawa itu pasti menyampaikannya dengan cara yang berbeda. Nanti Pak Monang akan lebih berani dia. Pak Monang yang dari sana pasti dengan yang berbeda juga. Jadi mengawali tadi, mungkin sebelum saya sampaikan PPT saya, ketika merespon yang disampaikan Pak Yogi juga, mengenai kan beliau lebih menyorot tentang akan dimasukkannya masalah hukum adat atau living law gitu ya ke dalam KUHP gitu. Padahal itu kan tidak termasuk dalam dalil hukum. Saya karena kebetulan saya bukan bagian dari masyarakat adat, juga bukan ahli hukum, jadi saya agak awam terhadap itu. Tapi menurut saya kalau dari penghayat kepercayaan, dari sisi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sendiri, itu kita sejak Indonesia merdeka, kita menggunakan undang-undang atau hukum yang berlaku di Indonesia, NKRI. Jadi kita tidak lagi menggunakan hukum adat atau hukum yang lainnya, agama atau gitu ya. Jadi kita mengikuti penghayat kepercayaan itu mengikuti hukum yang dibuat oleh pemerintah. Jadi apakah itu perkawinan, apakah itu warisan, itu kita menggunakan, makanya kita lebih merujuk kepada ketika kegiatan catatan-catatan penting itu kita lebih ke catatan sipil karena terkait hal-hal itu ya. Mungkin setahu kami memang kalau masalah hukum adat gitu ya, kalau masyarakat adat itu kan lebih ada komunitas, ada dalam satu komunitas, dan selama ini saya tahu juga mereka masyarakat adat itu juga mengikuti hukum negara. Bagaimana juga dalam kehidupan sehari-harinya mereka itu menggunakan hukum negara. Jadi seharusnya ketika kita mengikuti, sudah mengakui Indonesia merdeka, tentunya kita menggunakan hukum negara menurut saya ya. Bahwa kemudian ada hukum-hukum adat yang dimasukkan, itu kan bisa juga dimasukkan, tapi harus ya melalui misalnya ini undang-undang yang secara resmi, misalnya juga kan dari agama ingin memasukkan keyakinan keagamanya dalam undang-undang KUHP, kan mereka memasukkan juga. Jadi kalau nanti dari masyarakat adat juga diberi kesempatan bisa memasukkan itu juga, ya bisa dimasukkan. Itu kemungkinan itu bisa lah menurut saya. Tapi kalau sementara ini kan sejak Indonesia merdeka, saya tahu ya kita semua warga negara Indonesia itu menggunakan aturan atau perundangan atau hukum, produk hukum yang dibuat oleh NKRI. Bahwa kemudian di dalam masyarakat sendiri ada hukum-hukum yang masih hidup dan diberlakukan di dalam kehidupan masyarakat, itu kan tidak tertulis, yang diakui oleh masyarakatnya tapi tidak tertulis, dan mereka patuhi dalam komunitasnya. Ketika mereka sudah di luar komunitas kan bisa saja mereka tidak mengikuti itu. Gitu. Jadi dalam hal ini saya tidak bisa juga mengomentari tentang hal itu karena memang bukan bidang saya. Tetapi saya lebih pada concern pada misalnya begini, ketika ada sengketa dalam hukum, apakah itu yang terkait dengan masyarakat warga negara pada umumnya, terutama kalau ini dalam sisi kepercayaan ya kita, atau agama atau kepercayaan, itu bisa diselesaikan dengan cara-cara adat itu tadi, lebih seperti itu saya lebih setuju. Tapi ketika itu menjadi hukum ya harus menjadi produk hukum dulu, karena hukum masyarakat adat kan tidak ada dalam produk hukum gitu. Jadi tentunya tidak bisa masuk menurut saya gitu. Itu yang dari mengenai hal itu. Terus mengenai kondisi dari kepercayaan terhadap Tuhan Maha Esa sendiri, seperti yang disampaikan oleh Mas Ancu juga tadi, bahwa kami kan sudah mengalami kemajuan-kemajuan, produk-produk peraturan perundangan itu yang sudah melindungi penghayat kepercayaan sudah sangat kompleks lah menurut saya, dengan puncaknya waktu keputusan MK. Jadi ketika RUU KUHP ini nanti disahkan, harus tidak boleh bertentangan juga misalnya dengan undang-undang dasar, dengan undang-undang lain yang sudah dibuat gitu. Kan aneh nanti ada undang-undang apalagi terkait hukum, terus
tidak meniadakan produk hukum sebelumnya gitu. Itu kan aneh. Jadi mereka kan harus mengkoordinir mengakomodir produk hukum yang sebelumnya. Undang-undang kita, Bu. Kenapa? Banyak yang aneh undang-undang kita memang. Ya itu jadi menurut saya ya seperti itulah seharusnya kalau ada produk hukum yang baru dia harus mengakomodir produk-produk yang sebelumnya yang terkait. Nah, yang itu yang keterkaitan antara dengan kepercayaan saat ini. Oh juga saya mungkin menambahkan sedikit untuk Pak Yogi. Mungkin tadi agak berlibet menyebutkan penghayat, penganut, agama luhur, penghayat agak ini. Jadi buat kami di penghayat kepercayaan, kami memang disebut sebagai penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa atau biasa disingkat penghayat kepercayaan. Sedangkan mungkin ada dari NGO sering menyebut agama luhur bagi komunitas-komunitas agama adat ya, agama adat itu disebut agama luhur. Nah, mereka biasanya disebut penganut karena bagi di kepercayaan itu kalau yang agama disebut penganut gitu ya. Entah dulu siapa sih yang membuat seperti itu, tapi penganut agama. Terus kalau kita lebih suka disebut penghayat kepercayaan karena lebih menghayati ya. Kalau penganut kan ngikut saja, belum tentu menghayati. Jadi bagi kami yang pertama adalah menghayati gitu. Jadi itu perbedaannya. Jadi kalau di kami bukan penganut kepercayaan, tapi kita penghayat kepercayaan. Nah kalau di agama kan biasanya penganut agama. Itu sih sebenarnya tidak terlalu penting ya. Tapi tadi karena saya dengar Pak Yogi salah-salah nyebut kadang penganut kepercayaan, kadang penghayat agama lokal. Jadi mungkin saya bisa mengklarifikasi seperti itu. Selanjutnya saya mau buka presentasi saya ya Mas. Bentar. Sudah terlihat ya Pak ya? Ya, sudah Bu, sudah. Kecil atau besar ya? Sudah full. Sudah terlihat ya? Baik. Baik, ini saya judulnya saya beri judul RUU KUHP belum menjamin kebebasan beragama dan berkaitan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kalau tadi kan webinarnya pertanyaannya apakah, jadi saya ini jawabannya belum menjamin. Nah ini perkenalkan saya, nama lengkap saya Nang Retno Lastani, biasa dipanggil Retno. Saya aktivitasnya sebagai ibu rumah tangga selama 35 tahun, kemudian sebagai Sekjen Kapribaden sejak 2007 sampai sekarang, kemudian sebagai Sekjen MLKI dari 2014 sampai sekarang. Nah ini selanjutnya, mengapa sih kami merasa bahwa RUU KUHP itu belum menjamin kebebasan berkepercayaan saya? Karena saya di sini karena bukan ahli hukum, jadi saya tidak menyebutkan pasal-pasal, saya hanya menyebutkan substansi-substansi saja gitu. Di sini kami merasa pasal-pasal delik pidana terkait penghinaan atau penodaan agama hanya melindungi warga negara yang beragama sah, yang ditulis di situ beragama sah, misalnya yang diakui gitu ya, sehingga rentan menyudutkan kelompok minoritas dan marginal termasuk penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Bukan hanya penghayat, mungkin kelompok-kelompok marginal yang lain. Tapi karena saya dari sisi penghayat kepercayaan, maka ini rentan sekali menyudutkan kelompok penghayat kepercayaan. Karena nanti seperti yang disampaikan Mas Ancu, bahwa kita sudah ada kemajuan sampai saat ini, tiba-tiba ada yang bahwa tidak boleh menghasut untuk tidak beragama karena kita dianggap penghayat itu sebagai yang tidak beragama misalnya gitu. Itu kan jadi lucu gitu kan. Padahal keberadaan kita sudah diakui. Kemudian selanjutnya harapannya apa sih? Harapan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Maha Esa karena kita merasa belum RUU KUHP itu tidak menjamin KBB bagi penghayat, yaitu kita berharap DPR menunda pengesahan RUU KUHP dan melakukan pembahasan kembali atau uji publik. Jadi kalau Mas Ancu lebih berani menolak gitu ya. Bagi kami mungkin semua yang sudah jalan itu ada yang baik, ada yang tidak gitu. Jadi yang tidak itulah yang perlu dibahas kembali. Dengan begitu ya ditunda entah sampai kapan.
Ya, harapannya kita ketika penundaan itu melakukan pembahasan kembali dengan menyertakan lembaga-lembaga agama dan kepercayaan untuk merumuskan pasal-pasal pidana terkait agama atau kepercayaan agar kedepannya tidak ada cacat hukum dan dapat memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara Indonesia. Karena kalau sampai ini disahkan itu pasti akan cacat hukum karena bertentangan dengan misalnya keputusan MK, bertentangan dengan undang-undang yang lain dan tentunya ya bertentangan dengan apa Pancasila karena pada Pancasila sila pertama disebut ketuhanan yang maha esa bukan keagamaan gitu. Kemudian yang kedua RUKW perlu ditunda kenapa gitu? Karena pertama perlu pembahasan bersama masyarakat atau bersama publik termasuk lembaga agama dan kepercayaan dalam perumusan delik-delik pidana terkait agama dengan mengutamakan konsep restoratif justice dan hak asasi manusia seperti yang disampaikan juga tadi oleh Mas Yogi dan Mas Ancu bagaimana rumusan-rumusan yang sebetulnya meniadakan pengait kepercayaan dengan misalnya tadi bahwa yang menghasut untuk tidak beragama sehingga padahal kita berganti KTP bukan hasutan gitu ya karena memang kita penghayat kepercayaan gitu dan tidak memeluk salah satu agama. Nah, dengan keputusan MK juga itu kan yang katanya keputusan MK itu sudah final dan tidak bisa diganggu gugat, yang menyatakan bahwa yang disebut agama itu juga termasuk kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dengan sendirinya pasal yang tadi disebutkan bahwa tidak boleh menghasut itu yang seperti apa gitu kan? Kalau itu dianggap masuk kepercayaan itu termasuk menghasut untuk berubah agama ya kan itu tidak benar juga. Nah, jadi di sini bagi kami konsep pemidanaan yang perlu dikembangkan adalah konsep restoratif justice yang lebih mengedepankan pemulihan kondisi yang rusak di tengah masyarakat dan di dalam diri pelaku sendiri. Jadi kami lebih suka gitu ya, dari pengait kepercayaan masalah penghinaan atau penodaan agama yang ini kayak lingkaran setan buat pengait kepercayaan gitu ya karena ada PNPS nomor 1 tahun 65 itu yang kita dianggap meresahkan negara ya. Jadi itu kita lebih apa ya di dalam kepercayaan terhadap Tuhan Maha Esa kita itu kan ada ini sedikit ya ngomong ke dalam sedikit tentang kepercayaan mungkin juga di dalam agama bahwa kita itu diajarkan untuk menjadi manusia yang berbudi pekerti luhur. Orang yang berbudi pekerti luhur, setahu saya sejak zaman saya kecil, orang tua saya, lingkungan saya, teman-teman saya adalah orang yang tidak mudah tersinggung. Hanya bercanda jadi dibilang menghina, bercanda dibilang menodai agama. Seperti itu kan sangat miris gitu ya sekarang ini. Jadi orang nggak bisa bercanda gitu. Padahal ini bukan mau menghina, tapi ya hal-hal yang hal-hal seperti itu janganlah menjadi seperti sekarang yang dianggap semua penghinaan atau penodaan kecuali itu dilakukan misalnya dengan cara memang menghina gitu bukan dengan ketika merugikan gitu kan kalau hanya bercanda buat saya harusnya tidak menjadi pasal-pasal penghinaan. Nah, untuk itu kami lebih suka bila ada penyelesaian-penyelesaian untuk masalah-masalah yang seperti itu adalah dengan cara adat itu tadi misalnya dengan cara adat atau dengan cara keluargaan, yaitu bagaimana mereka saling kalau di bahasa Islam ada saya kurang tahu yang saling bertemu dan membicarakan mengapa misalnya mereka tersinggung misalnya gitu. Kemudian yang satunya menyampaikan permohonan maaf. Nah, itu kan lebih bagus gitu. Itu akan lebih mengeratkan rasa persatuan kita sebagai bangsa. Kita tahu bahwa apa yang kita lakukan salah dan mereka juga mau memaafkan itu lebih bagus. Kalaupun tidak terjadi misalnya kesepakatan damai seperti itu kemudian dia diajukan ke pengadilan misalnya. Nah, pengadilan juga penentuan hukumannya itu harus dari yang paling rendah misalnya yaitu tadi perundingan damai misalnya perundingan damai itu atau denda misalnya gitu. Jadi lebih yang keringan dulu sebagai pembelajaran kepada masyarakat dan misalnya perundingan damai kemudian mengumumkan secara terbuka kepada publik misalnya yang bersalah
mau mengumumkan mengakui kesalahannya di depan publik. Jadi tidak usah harus langsung dihukum di penjara gitu, tidak perlu bagi kami. Jadi hukuman untuk penghinaan agama maupun penodaan itu bagi kami lebih pada niat baik untuk berunding untuk mencapai kesepakatan damai dan mengumumkan kepada publik bagi yang bersalah dan memaafkan bagi yang merasa terhina misalnya seperti itu. Tapi kalau kemudian memang itu diulangi lagi, misalnya itu sudah selesai, kemudian suatu saat diulangi lagi, itu artinya sudah sengaja penghinaan, yaitu mungkin bisa hukumannya yang bisa yang seperti diajukan misalnya 1 sampai 5 tahun seperti itu. Tapi kita lebih pada itu tadi restoratif justice, bahwa semua itu tidak harus diselesaikan dengan pengadilan atau dengan kalaupun di pengadilan dengan hukuman yang tujuannya untuk mengkriminalisasi, tapi tujuannya harus bagaimana hukum itu diterapkan untuk lebih kedamaian bersama. Selanjutnya, kenapa perlu ditunda adalah perlunya merumuskan kembali subjek hukum dan delik pidana yang terkait keagamaan. Jadi subjek hukumnya apa? Jadi menurut saya kalau yang saya baca tadi tentang RUU subjek hukum itu bukan agama. Menurut saya subjek hukum adalah manusia yang melakukan misalnya penghinaan atau dianggap melakukan penghinaan atau penodaan. Kemudian juga delik pidana yang seperti apa, penghinaan yang seperti apa, atau penodaan seperti apa, atau kekerasan yang seperti apa, itu yang harus dirumuskan kembali. Jangan sampai justru rumusan-rumusan itu yaitu tadi akan merugikan bagi kelompok minoritas maupun yang marginal. Jadi jangan sampai menimbulkan multitafsir lah, sehingga membingungkan pelaksanaannya, menguntungkan kelompok-kelompok yang selama ini sering menggunakan hukum untuk menekan kelompok minoritas. Kemudian yang ketiga adalah karena RUU KUHP ini mengabaikan prinsip-prinsip kesetaraan di muka hukum terhadap warga negara atau subjek hukum apabila masih ada penyebutan atau rumusan tentang agama yang sah. Karena dengan menyebut agama yang sah, misalnya tadi 5 atau sekarang 6, itu kan berarti meniadakan produk hukum undang-undang Adminduk, meniadakan produk hukumnya MK gitu kan, karena penghayat kepercayaan ini sudah diakui keberadaannya. Jadi negara sebetulnya harus melindungi seluruh warga negaranya, apapun cara berkeyakinannya kepada Tuhan, karena sangat jelas bahwa Pancasila sila pertama hanya menyebutkan ketuhanan yang Maha Esa, jadi tidak menyebutkan agama. Kemudian khususnya bagi kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, bahkan telah mendapatkan pengakuan ya tadi yang saya sampaikan terhadap keberadaannya melalui Undang-Undang Adminduk dan keputusan Mahkamah Konstitusi. Maka ketika negara menyebutkan kata agama, maka wajib menyebutkan kata kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kalau tidak, ya itu berarti cacat hukum menurut saya. Demikian mungkin dari saya. Semoga bisa menambahkan. Terima kasih. Rahayu. Rahayu, terima kasih.